manajemen dakwah. Sistem informasi manajemen dakwah pada kegiatan organisasi, peran informasi sangatlah penting. Informasi merupakan suatu yang berisi sebuah kabar, berisi tentang hal-hal penting. Pengertian sistem sendiri adalah suatu hubungan antara satu unit dengan unit lainnya yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sistem merupakan kumpulan unsur yang saling berkaitan. Yang kedua adalah pengertian informasi. Pada era sekarang ini, informasi berkembang secara cepat pada seluruhnya segi kehidupan, baik pada individu maupun kelompok ataupun masyarakat. Informasi merupakan kunci sukses dari suatu keberhasilan pada organisasi yang ada di kegiatan lainnya. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dan pengertian sistem informasi manajemen dakwah mencakup mengenai pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sedangkan informasi adalah data yang diolah pada suatu organisasi sehingga mempunyai nilai dan kegunaan. Sedangkan sistem informasi adalah sistem informasi manajemen dakwah merupakan sistem yang mengelola serta mengorganisasikan data informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan dalam suatu organisasi. Sedangkan dakwah adalah mengajak atau menyeru kepada kebaikan dengan tujuan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maka sistem informasi manajemen dakwah adalah sebuah sistem mengelola dan mendistribusikan data ataupun informasi media keberhasilan dakwah. Tujuan dari sistem informasi sendiri adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan yang strategis. Sistem informasi manajemen dakwah mencakup manfaat sistem informasi manajemen dakwah sendiri adalah meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara cepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan keterampilan. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Adapun tahapan dan kegiatan dalam pengembangan dakwah sistem informasi. Yang pertama, tahapan investigasi sistem. Pada dasarnya, sistem ini dilakukan investigasi mengenai sumber asal dari suatu informasi berupa dari mana informasi tersebut dan dari siapa informasi tersebut. Tahapan yang kedua, sistem pada tahap ini dilakukan analisis secara mendalam dan kritis mengenai problematika pada penyaluran atau problem informasi. Yang ketiga, tahapan rencana sistem. Setelah melakukan analisis sistem informasi, tahapan selanjutnya adalah tahapan rancangan sistem informasi. Pada tahapan ini, sistem informasi akan merancang input, output, program, dan perangkat keras ataupun lunak, lalu mengolah data-data yang telah dianalisis. Yang keempat, tahapan implementasi sistem. Pada tahapan ini,
pelaksanaan sistem informasi yang telah dirancang dan dianalisis lebih memudah untuk menerapkan sistem-sistem informasi pada objek-objek tertentu. Yang kelima adalah tahapan evaluasi sistem. Setelah pelaksanaan sistem yang dilakukan, perlu dievaluasi sistem informasi tersebut dengan tujuan agar sistem informasi yang dibentuk selanjutnya lebih baik dari sebelumnya, menjadi pembelajaran untuk sesama untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Sistem informasi juga memiliki ruang lingkup sistem informasi manajemen dakwah. Dalam ruang lingkup sistem informasi manajemen dakwah terdapat data, karena data adalah fakta yang dapat digunakan sebagai input untuk menghasilkan informasi, dan data selalu dalam kumpulan huruf-huruf dan bentuk kata, dan data digunakan untuk menyimpan berkas-berkas yang memuat file. Informasi adalah segala sesuatu yang terdiri dari fakta dan data, yang nantinya disebarkan baik melalui media maupun secara langsung, hingga orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Unsur penting yang harus ada dalam setiap informasi adalah data dan fakta. Ketika data yang disampaikan sesuai informasi, maka itulah yang dinamakan dengan fakta. Konsep dasar sistem informasi yang dijelaskan dengan beberapa definisi. Yang pertama, data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang kedua, suatu yang nyata atau setengah nyata dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan. Yang ketiga, suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkan, dan sebagian besar informasi tidak dapat dikasir keuntungannya dengan nilai mata uang. Yang terakhir adalah perkembangan sistem informasi dakwah. Pada era manajemen, perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Kunci dari keberhasilan perusahaan di era tahun 1980-an ini adalah penciptaan dan penguasaan informasi secara cepat dan akurat. Informasi ini dalam perusahaan dianalogikakan sebagai darah dalam peredaran darah manusia yang harus selalu mengalir dan teratur, cepat, terus-menerus ke tempat-tempat yang membutuhkannya atau strategis. Pada perkembangan dakwah, sistem informasi sangat dibutuhkan untuk memperluas jaringan dakwah ketika teknologi informasi belum berkembang pesat. Dakwah dilakukan dengan cara berkhutbah atau berceramah dan mengunjungi dari satu masjid ke masjid lainnya. Hingga tiba pada era 4.0, teknologi perkembangan pesat, dakwah pun tidak lagi harus bertemu dengan mad'u dan waktu yang ditentukan, tetapi dakwah dilakukan dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter. Adanya sosial media tersebut, dakwah menjadi lebih mudah menyebarkan dimanapun dan kapanpun. Semua orang dapat mencari sebuah ilmu dan peningkatan sistem. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.